Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Indrawati, di sini saya akan memaparkan tentang toksisitas diethil ether. Diethil ether merupakan cairan mudah terbakar yang jernih, tak berwarna dan bertitik didih rendah serta berbau khas. Diethil ether ini sering kita kenal dengan ether. Ether tersusun dari unsur C, H, dan O dengan rumus umum RO, R aksen, dan ARO, AR aksen. Karakteristik dari ether ini adalah mempunyai bahaya utamanya itu, ether itu amat sangat mudah terbakar dan sangat berbahaya, karena titik didihnya sangat rendah yaitu 34,6 derajat Celcius atau 307,8 Kelvin dengan densitas 0,7134 gram per sentimeter pangkat 3. Ether juga mempunyai sifat kimia yaitu bisa teroksidasi dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat, itu akan menghasilkan aldehid. Kemudian ether dapat bereaksi dengan asam sulfat, menghasilkan alkohol. Ether juga dapat bereaksi dengan iodida, membentuk alkil halida. Ether juga dapat terhidrolisis, menghasilkan alkohol. Dan ether dapat terhalogenasi, membentuk atom Ha. Kegunaan ether itu sangat banyak digunakan di bidang laboratorium, itu terutama sebagai pelarut organik, baik pelarut lemak, minyak, lilin, dan lain-lain. Ether juga dapat digunakan sebagai insektisida dan fumigan untuk tanah bagian atas. Penggunaan ether paling banyak atau paling lama dikenal itu dalam bidang kedokteran sebagai anestesi. Itu mulai tahun 1842 di mana Dr. Crawford Williamson Leng ini sudah mengenalkan ether sebagai anestesi karena ether ini sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit. Di bidang farmakologi, ether digunakan sebagai bahan pembuat morfin. Di bidang industri yang lain, itu ether dalam bentuk etoksietana dapat digunakan sebagai starter untuk mesin diesel dan mesin bensin. Sedangkan ether dalam bentuk metil tetrabutil ether itu digunakan untuk meningkatkan nilai oktan dan mengurangi polusi. Sumber toksikan, ether itu di bidang laboratorium yang digunakan yang biasa digunakan sebagai pelarut, maka sumbernya itu dari uap yang dihasilkan oleh ether. Kemudian ether juga dapat membentuk aerosol, ini juga aerosol itu aerosol peroksida itu akan sangat mudah untuk meledak. Kemudian sumber yang lain itu dari ether murni maupun ether teknis yang digunakan untuk anestesi. Ini karena dosisnya sangat melebihi dari apa batas maksimalnya sehingga akan menyebabkan paparan. Nah, anestesi ini bisa melalui induksi atau inhalasi. Sumber yang lain bisa dari pembuatan ether, misalnya dari dehidrasi alkohol. Ini juga menyebabkan toksisitas. Kemudian ada sintesis ether Williamson, di mana ini ada C2H3Br, ini akan ditambah dengan NaOC2H5, akan terjadi NaBr dan ether. Kemudian dari reaksi alkil halida dengan perak oksida, ini juga menghasilkan ether dan 2AgI. Di dalam kemasan ether itu selalu terdapat piktogram bahaya, yaitu simbolnya dengan api menyala dan tanda hati-hati. Nah, di sini ada pernyataan bahaya karena memang ether itu sangat mudah menguap dan sangat mudah menyala. Ini bahayanya jika membentuk peroksida ini akan mudah meledak. Kehati-hatiannya yaitu untuk pencegahannya ketika kita bekerja dengan ether maka jauhkan dari api panas. Kemudian untuk penyimpanannya itu simpan di tempat yang berventilasi baik. Ether juga dapat menyebabkan toksisitas akut baik jika itu terhirup maupun tertelan. Pada konsentrasi tinggi ini, ether dapat menyebabkan pingsan bahkan terjadi paralisis pernafasan. Rute toksisitas ether itu bisa melalui inhalasi, bisa melalui mata, bisa melalui kulit ataupun tertelan.
Nah, ether yang masuk melalui inhalasi atau secara sengaja diinduksi itu masuk ke dalam aliran tubuh dan akan mempengaruhi metabolisme oksidatif yang menghasilkan aldehid dan alkohol dengan mengambil oksigen di membran mikrosomal hati. Pada metabolisme oksidatif ini terjadi konversi radikal karbon yang diikuti oleh oksidasi menjadi hidroperoksida, sehingga radikal hidroksil ini berperan dalam toksisitas, yaitu menyebabkan efek neurotoksik. Jumlah paparan untuk ether dari IRIS atau Integrated Risk Information System pada tahun 1990 menyebutkan reference of dosis kronisnya untuk ether 0,2 mg per kilogram hari. Dari The Health Effect Assessment tahun 1997 menyebutkan reference of dose subkronis untuk ether 2,0 mg per kilogram hari. Sedangkan dari cara pada tahun 1994 menyebutkan reference of dose kronis untuk ether 0,5 mg per kilogram hari dan reference of dose subkronisnya itu 5,0 mg per kilogram hari. The American College of Government and Industrial Hygienists pada tahun 2006 itu menyebutkan threshold limit value atau TWA-nya 400 ppm atau 1200 mg per meter kubik dengan a short term exposure limit selama 15 menit sebesar 500 ppm atau 1500 mg per meter kubik. Sedangkan dari OSHA tahun 2007 itu menyebutkan exposure limit atau PEL untuk ether itu sebesar 400 ppm atau 1200 mg per meter kubik. Nah, ini ada beberapa data yang saya ambil dari EVA tentang toxicitas value untuk ethyl ether pada tahun 2009 dari beberapa jurnal itu. Jadi semenjak ether itu digunakan sebagai anestesi, dilakukan terus tentang penelitian atau tentang monitoring bagaimana ether efek ether terhadap tubuh. Nah, ini yang terakhir itu tahun 2002 ini bahwa ether itu sudah memberikan efek terhadap reproduksi dan kelakuan disfungsi dari kelakuan seksual pada manusia. Jumlah paparan ether terhadap lingkungan itu dilakukan terhadap ikan emas atau golden earth ini menghasilkan data LC50-nya itu sebesar 2.840 mg per liter per 48 jam. Sedangkan derajat keracunan untuk dapnia dan binatang atau hewan bertulang belakang yang di dalam air itu memberikan efek konsentrasi 50-nya itu sebesar 1.380 mg per liter per 80 setiap 48 jam. Toksitas terhadap bakteria itu mempunyai efektif konsentrasi 50-nya itu sebesar 5.600 mg per liter per 15 menit. Persistensi dan penguraian oleh lingkungan sebesar 2% selama 28 hari secara aerobik. Karena koefisien potensi bioakumulatornya hanya 1,59 dalam 20 derajat Celcius, maka diperkirakan tidak ada potensi bioakumulasi dari ether. Pada human studies of the ethyl ether ini, pada proses anestesinya, itu anestesi dilakukan dengan menginduksi ether sebesar 100.000 sampai 150.000 ppm atau 300.000 sampai 450.000 mg per meter pangkat 3. Dengan dipertahankan atau range-nya itu konsentrasinya sekitar 50.000 ppm. Sedangkan batas anestesi terendah itu 19.000 ppm. Nah, pada konsentrasi yang tinggi ini dapat berakibat fatal karena menyebabkan abnormalnya fungsi hati. Untuk penanganan dan pengelolaan ether, kita lihat potensi ether itu adalah bahan yang sangat mudah menguap dan mudah terbakar dan dapat meledak apabila konsentrasinya 1,6 sampai 36%. Nah, ini dapat ether ini dapat bereaksi hebat dengan halogen dan sebagai pengoksidasi kuat. Sehingga ether ini termasuk golongan yang
bahan yang sangat berbahaya. Untuk pertolongan pertamanya, ketika terjadi paparan ether, jika terjadi paparan ether melalui inhalasi, maka segeralah kita keluar dari ruangan dan hiruplah udara segar. Kemudian jika terpapar melalui kulit, maka cuci dengan air sebanyak-banyaknya dan lepaskan pakaian yang terkontaminasi bila pakaian kita terkena ether. Jika ether itu terpapar melalui mata, maka bilaslah dengan air yang sebanyak-banyaknya. Sediakan selalu eye wash di saat kita bekerja dengan ether. Jika tertelan, maka segera beri air minum, kecuali jika tidak sadarkan diri. Nah, jika terjadi muntah, maka miringkan pasien ke depan dan letakkan di sisi kiri dengan posisi kepala menunduk untuk mempertahankan jalan napas terbuka dan mencegah pernafasan, mencegah aspirasi. Gejala atau efek yang timbul jika terjadi paparan atau keracunan baik akut maupun tidak akut akan terjadi penyerapan oleh tubuh dan akan terjadi mual dan muntah jika tertelan. Penanganan tumpahan, saat terjadi tumpahan itu kita usahakan jangan panik, selamatkan diri sendiri dulu baru kemudian memberitahu orang-orang sekitar. Untuk tumpahan ether yang kecil dalam jumlah sedikit di laboratorium itu bisa dibersihkan dengan menggunakan kain yang basah, tapi kainnya itu kain yang mudah menyerap dan bersifat tidak mudah terbakar. Kemudian laporkan kepada petugas atau panggil bantuan kepada petugas safety. Untuk pengelolaan limbah ether, karena menurut PP 101 tahun 2014 ini, ether ini merupakan termasuk kategori limbah B3 dengan sumber tidak spesifik dengan kode A105B, sehingga ether ini tidak boleh langsung dibuang ke perairan, tetapi harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Ether ini juga tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan karena akan bisa menyebabkan peledakan. Nah, proses pengolahan limbah B3-nya itu meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Secara hierarkinya, itu ether itu bisa direduksi, direuse, direcycling, ataupun disposal. Untuk teknik pengendaliannya, ketika kita bekerja dengan ether, maka semua pekerjaan di ethyl ether harus dilakukan di lemari asam karena volatilitasnya yang tinggi. Kemudian kita harus bekerja di tempat yang mempunyai ventilasi dengan proses keluar itu lebih cepat daripada masuknya. Kemudian pastikan adanya pencuci mata atau blower dan alat keselamatan lainnya yang dekat dengan tempat kita bekerja. Nah, untuk anestesi ether ini diganti dengan bahan yang tidak menimbulkan efek samping seperti halotan dan isofluran. Work practice control-nya kita menggunakan ether dalam jumlah terkecil untuk percobaan yang dilakukan, artinya tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan limbah dan paparan yang lebih. Kemudian jangan membuka wadah ether yang sudah rusak. Kemudian kita harus mencatat catatlah saat ether diterima, kemudian pada saat pembukaan, karena dengan seperti itu kita akan tahu berapa lama ether itu disimpan dan apakah sudah terbentuk peroksida atau tidak. Pada saat kita bekerja dengan ether, jauhkan ether dari api terbuka ataupun permukaan panas dan pastikan jaringan listrik itu mempunyai ground yang benar karena di sini bisa terbentuk listrik statis. Nah, jangan lupa pada saat kita bekerja, itu lengkapi dengan alat pelindung diri, misalnya dari menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya berbahan piton, kemudian dengan ketebalan 0,7 mm, dengan waktu terobosan lebih dari 240 menit. Kemudian ada alat pemadam kebakaran, medianya yang digunakan bisa dari busa, bisa karbon dioksida, ataupun serbuk kering. Nah, jangan lupa kita menggunakan perlindungan pernafasan karena di sini kemungkinan terbentuknya uap atau aerosol itu lebih tinggi. Jenis filter yang direkomendasikan yaitu filter A, ini untuk uap senyawa organik. Untuk transportasi dan penyimpanan ether, itu simpan ether di tempat yang sejuk dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius, serta disediakan ventilasi yang baik. Nah, untuk membawa ether ini atau transportasinya, ether itu harus ditempatkan pada wadah polietilin atau wadah dengan botol asam.
Simpanlah ether dengan bahan lain yang mudah terbakar. Jangan simpan ether di dekat halogen atau zat pengoksidasi yang kuat. Kemudian, perangkat pengendalian kebakaran itu, alat pemadam kebakaran juga harus tersedia di tempat penyimpanan ether. Hindari kontaminasi dengan zat pengoksidasi seperti nitrat atau klorin. Untuk penanganan ether, ketika kita sudah menggunakan ether, wadahnya telah kosong, itu jangan memotong, mengebor, menggiling, atau mengelas pada wadah yang kosong, karena itu bisa saja terjadi masih ada sisa-sisa uap ether atau bahkan terjadi, peroksida. Kemudian jangan menguapkan ekstrak terlalu kering. Ketika kita menggunakan pelarut ether dan akan menguapkan, maka ekstrak yang dihasilkan jangan terlalu kering karena mungkin di situ, ada sisa peroksidanya. Kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup ini dapat menyebabkan tekanan dan penggelembungan wadah, sehingga kita harus tahu waktunya, lama penyimpanannya berapa, pada saat kita membuka dan pada saat, kita sudah selesai ataupun kita menyimpannya. Nah, lama penyimpanan dalam wadah tertutup ini maksimal 18 bulan dan bila sudah terbuka maksimal 12 bulan. Lakukanlah inventarisasi dan pendataan terhadap bahan secara berkala sehingga akan diketahui tanggal kadaluarsa ethernya itu berapa lama. Gunakanlah sistem FIFO atau first in first out untuk sirkulasi bahan. Pada saat bekerja, ini jangan bekerja di ruangan yang sempit, hindari merokok dan sumber api serta lampu yang terang. Kemudian jangan gunakan bahan plastik ketika menuang ether. Nah, setelah selesai menggunakan ether, selalu mencuci tangan dengan sabun. Pakaian yang kita gunakan itu dicuci secara terpisah dan lakukan monitoring secara berkala. Peristiwa yang terjadi berkaitan dengan ether itu dilaporkan dalam studi deskriptif oleh De Graubuis pada tahun 1986 tentang paparan dietil ether pada pekerja di pabrik bahan peledak. Di sini jumlah pekerja yang diamati ada 68 orang dengan klasifikasi paparan sedangnya itu sekitar, terpapar 1.200 miligram per meter pangkat 3 dan paparan tingginya lebih dari 1.200 miligram per meter pangkat 3. Dengan subjek yang digunakan sebagai kontrol adalah pekerja yang bekerja di divisi kesehatan, ini dianggap sebagai pekerja yang tidak terpapar. Pekerja dengan kelompok, paparan rendah itu melaporkan terjadinya iritasi mata, sakit kepala terus-menerus, pusing, dan ketidakstabilan hati serta gangguan tidur selama minggu kerja. Sedangkan pekerja dengan kelompok paparan tinggi melaporkan adanya kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, sakit kepala, pusing, dan disfungsi seksual. Nah, pengalaman yang kedua ini adalah cerita pengalaman saya di laboratorium itu, ketika melakukan uji kadar minyak dan lemak dengan pelarut ether secara gravimetri. Yaitu ketika saya menguapkan ether, dengan menggunakan inkubator yang harusnya inkubator itu hanya bersuhu 30 derajat Celcius, namun terjadi kesalahan pada inkubator sehingga suhunya terus naik dan terjadilah ledakan kecil. Kemudian setelah setiap saya selesai melakukan uji, itu akan timbul rasa kantuk, dan lelah. Nah, demikian, presentasi saya tentang toksisitas ether, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.